Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyatul Wafiroh dengan NIM akhir 068, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Kejuruan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Selanjutnya di sini ke menu ada petunjuk inti kompetensi dasar. Sebelum memahami dampak sosial informatika, kita perlu mengetahui konsep dari dampak sosial itu sendiri. Dampak sosial informatika yaitu menganalisis dampak sosial dari teknologi informatika terhadap kehidupan sehari-hari termasuk etika digital dan keamanan data pribadi. Menyajikan hasil diskusi atau kajian tentang pengaruh penggunaan teknologi digital terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, masuk ke materi pembelajaran. Pengertian dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika adalah segala pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Teknologi ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, media sosial, aplikasi digital, dan sistem informasi yang saat ini telah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak sosial dari penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya etika digital, keamanan data pribadi. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan hasil kajian tentang isu sosial akibat penggunaan teknologi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dampak sosial informatika. Yang pertama, berpikir kritis, yaitu mendorong peserta didik untuk mengevaluasi secara logis dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi. Yang kedua, kontekstual, yaitu materi dikaitkan dengan solusi nyata di sekitar peserta didik, seperti media sosial, game online, atau belanja daring. Yang ketiga, etika digital, yaitu mengedepankan nilai-nilai sopan santun, tanggung jawab, dan keamanan dalam dunia digital. Yang keempat, kolaboratif positif, yaitu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kelima, keamanan dan privasi, yaitu jaga data pribadi dan hormati milik orang lain. Yang keenam, tanggung jawab sosial, yaitu pahami dampak teknologi bagi masyarakat. Selanjutnya, sosial, bukan untuk memperkuat kesenjangan, setiap orang harus memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedelapan, aksesibilitas, yaitu semua kalangan termasuk yang berkebutuhan khusus dan tinggal di daerah terpencil harus mendapat akses yang adil terhadap teknologi dan informasi. Selanjutnya ada inklusivitas, yaitu teknologi harus dirancang dan dikembangkan agar bisa digunakan oleh siapa saja tanpa diskriminasi terhadap usia, gender, kondisi fisik, atau latar belakang sosial. Selanjutnya, berkelanjutan, yaitu pengguna teknologi harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan generasi mendatang.
Yang terakhir, kebebasan berpendapat, yaitu teknologi harus menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, namun tetap dalam koridor hukum dan etika. Selanjutnya, dampak sosial informatika, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Pengaruh ini bisa bersifat positif. Selanjutnya, di sini ada materi pembelajaran, di sini ada menu, ada petunjuk. Yang terakhir, rangkuman. Rangkuman pembelajaran dampak sosial informatika merupakan pengaruh dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, teknologi informasi mempermudah komunikasi, mempercepat akses informasi, membuka peluang kerja baru, serta mendukung proses pembelajaran dan kolaborasi. Namun, di sisi lain, terhadap dampak negatif seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, pelanggan privasi, dan ketergantungan terhadap teknologi. Dan di sini ada evaluasi pembelajaran. Selanjutnya di sini ada referensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.